Shalom adik-adik semua, selamat Shalom pagi. adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan Puji sehat. Tuhan. Kak Hana sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Kak Tuhan. Wahyu yang di Oh sana. iya Kak Wahyu, Sehat. shalom, selamat hari Minggu, sehat Kak Puji Wahyu. Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sehat Kak Betul Hana. sekali. Wah, karena Tuhan Yesus itu baik. Tunggu sebentar. Iya. Dengar-dengar katanya Kak Hana habis sakit ya? Iya loh Kak. Sakit Satu apa? minggu yang lalu saya sakit. Sakit apa? flu. Wah, bahaya. Sakit flu menular. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Soalnya kita ini kan dalam wabah COVID-19 Betul. ini harus rajin Jadi kalau kita menjaga sakit kebersihan. wajib pakai masker Betul kemanapun. sekali. Mau mainan sama teman-teman di luar harus pakai masker kalau keadaan flu ya. Iya, Tidak tapi boleh lebih lepas. baik kalau sakit di rumah aja deh Kak Hana. Betul, iya. Sampai sehat. Harus istirahat sampai sembuh. sampai sembuh, sampai Puji sehat Tuhan. lagi. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita pagi Yes. hari ini, kita mau mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita. Semua lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami berkat yang luar biasa, tidak terhitung banyaknya. Kami bersyukur karena saat ini kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun kami harus terpisah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya
Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan memberkati kami walaupun kami masih belum bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami, supaya ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Yes. Nah, Kak Hana, Ya, Tuhan Yesus itu baik banget loh. betul sekali. Kak Yedi percaya? Oh, percaya. Ada di rumah banget. percaya kalau Tuhan Yesus baik? Pasti percaya. Kurang keras karena Kurang nggak keras dengar. ya. Percaya kalau Tuhan Yesus baik? Ya, Iya, semua pasti percaya Kak Hana. Ada buktinya. ya. Apa Kak? Coba bisa kasih contoh nggak? Hari ini karena sehat, Wih, udah sembuh dari sehat. sakit. Berarti Tuhan Yesus baik ya Kak? Kak Yedi juga sehat. Oh tunggu, Kak Yedi lihat ada Kak Ica di sana. Kak Ica, Tuhan Yesus baik. Wih, baik juga. Kak Wahyu, Tuhan Yesus baik. Baik. Wah, Puji Tuhan Tuhan. Yesus baik. Memang kita Iya. pujikan saja lagu. Berarti sesuai dengan lagu ini ya Kak Iya, ya? Tuhan Kita Yesus katakan sama-sama, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu memang beneran baik. Tuhan Yesus baik. Dia bisa menyembuhkan orang yang Masa sakit. bisa sembuhkan orang sakit. Kak Yedida sama adik-adik di rumah, ingat nggak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang menyembuhkan orang yang sakit? Apa Kak Yedida ingat ceritanya? nggak? Tunggu sebentar. Apa ya ceritanya? Oh, ingat. Apa Orang lumpuh orang lumpuh bisa Tuhan bisa sembuhkan? jalan lagi. Beneran? Bisa. Terus apa lagi ya? Orang buta. Orang buta? Orang buta, Orang itu kan buta nggak Tuhan bisa Yesus lihat. bisa sembuhkan? Bisa Wah, hebat disembuhkan. loh Tuhan kita. Betul sekali. Kita mau pujikan lagu Ada Orang Buta. Masih ingat nggak lagunya? Ingat dong. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, jelik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, jelik
duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, jelik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, jelik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Aduh, Kak Yedi saking semangatnya sampai batuk-batuk. Tunggu sebentar ya, maaf ya. Saking semangatnya ya Kak. Saking semangatnya Tuhan Yesus bisa sembuhkan sakit batuk nggak ya? Iya, ada di rumah juga sudah semangat sekali ya. Muji nama Tuhan. Bisa ya disembuhkan kalau sakit batuk ya? Bisa dong, Tuhan kita kan hebat Kak. Puji Tuhan. Aduh, Sudah Kak? sudah sembuh. Kita Dalam sudah nama Yesus memuji Tuhan ya sembuh. Kak ya. Iya, bisa, kita bisa puji Tuhan lagi. Tapi Kak Ana, Iya. karena Tuhan Yesus itu baik, Mm-mm. serak sedikit nggak apa-apa ya. Kita mau dengarkan cerita. Yes. Kita mau dengarkan cerita adik-adik. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Adik-adik siapkan posisi yang paling nyaman. Siapkan tanah hati yang terbaik. Kita nyanyikan pujian. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau siap-siap mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Kak Ija akan membawa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ija, Baik, silakan Kak Ija. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti atas cerita pada pagi hari ini, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama membaca Alkitab kita. Sudah siap Alkitabnya? Kalau belum siap diambil dulu deh Alkitabnya, cepetan. Sudah? Sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, silakan membuka Alkitabnya di dalam Yakobus. Yakobus 5 ayat 13 bagian
A. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 13 bagian A. Kita akan membaca bersama-sama 2 kali ya. Oke, kita mulai. Jangan lupa kita baca dulu alamatnya dulu ya, baru isi dari Alkitab itu. Oke, siap? 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sampai di situ. Kita ulangi lagi ya sama-sama ya. Kita baca alamatnya dulu, siap? Oke, 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, adik-adik, sekarang Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Kita akan mendengarkan cerita. Boleh dikasih tanda seperti Kak Ica ini, dikasih tanda merah. Nah, habis itu duduk yang manis semuanya. Kita akan mendengarkan cerita. Kak Ica mau tanya dulu deh. Siapa di antara adik-adik yang di rumah pernah sakit? Ayo, siapa ya yang pernah sakit ya? Sakit apa? Sakit kepala? Atau sakit kakinya? Atau sakit gigi? Atau sakit apa lagi ya? Gimana rasanya kalau sakit? Gak enak kan? Rasanya itu gak bisa ngapa-ngapain. Mau berbuat ini gak bisa, mau berbuat itu gak bisa. Akhirnya apa? Terbatas, cuma bisa gini-gini aja deh kalau sakit. Nah, kalau adik-adik sedang sakit, biasanya apa yang papa mama lakukan? Ada yang tahu? Apa? Betul, periksa ke dokter, habis itu minum obat dan juga istirahat di rumah. Ya, betul sekali. Adik-adik, kalau Kak Ica sedang sakit, biasanya Kak Ica itu minum obat ini. Hah, obatnya kecil banget ya? Iya, obat ini itu obat yang luar biasa. Bentuknya memang kecil sekali, tetapi obat ini bisa digunakan dalam berbagai hal dan juga bisa menghilangkan rasa sakit. Wah, terus gimana obat ini bisa bekerja ya? Nah, hari ini nih Kak Ica punya segelas air putih. Jelaskan ya, air putih. Dan Kak Ica juga ada obat. Nah, obat itu akan Kak Ica masukkan ke dalam air putih ini. Kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan obat ini ya? Lihat bentuknya kecil ya. Kak Ica masukkan ya. Biasa aja, kayak gak terjadi apa-apa ya. Tapi coba kalau Kak Ica aduk-aduk, wah, ternyata obat yang tadi kecil itu dia larut. Lihat, wah, ternyata begini toh. Obat ini sedang larut di dalam air. Kita lihat terus ya prosesnya ya.
Oke. Nah, adik-adik, sekarang lihat obat tadi yang berbentuk kecil itu, ternyata obat itu sekarang sudah larut, hilang di dalam air putih itu, tidak kelihatan lagi. Tepatnya yang tadi Kak Ica bilang, sudah larut. Nah, kalau Kak Ica misalnya nih sakit gigi, kira-kira obat ini bisa menyembuhkan Kak Ica enggak ya? Atau obat ini tahu enggak ya kalau Kak Ica itu sedang sakit? Nah, adik-adik, ternyata obat ini kalau Kak Ica minum, dia akan masuk ke dalam darahnya Kak Ica, kemudian mengalir ke seluruh tubuh Kak Ica, dan obat ini akan mencapai ke tempat di mana Kak Ica sedang sakit. Karena Kak Ica sedang sakit gigi, obat itu akan sampai di giginya Kak Ica, dan kemudian akan menghilangkan rasa sakit dari sakit giginya Kak Ica, dan Kak Ica pasti akan merasa lebih baik setelah Kak Ica minum obat ini. Nah, obat yang sudah larut ini sudah berbeda lagi. Dia tidak lagi berbentuk seperti semula, bentuk obat yang kecil ini, tetapi dia sudah hilang di dalam air ini, tidak kelihatan dan larut. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adik-adik tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita atau mata kita ini. Tetapi waktu kita sedang sakit, Tuhan Yesus akan menyentuh dan juga menjamah bagian tubuh kita yang sakit dan akan menyembuhkan kita sehingga kita bisa jadi sembuh. Nah, adik-adik, di Alkitab dikisahkan bahwa suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada di kota Kana di Galilea, kota tempat Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu air berubah menjadi anggur. Datanglah seorang pegawai istana kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah datang ke rumah saya. Anak saya sedang sakit dan hampir mati. Tolong datang dan sembuhkanlah anak saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah bapak itu, melainkan Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu hidup." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Bapak itu segera pulang. Si bapak cepat-cepat jalan menuju ke rumahnya. Bapak itu ketika masih di perjalanan dan belum tiba di rumahnya, datanglah hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini menjumpai bapak itu sambil berkata, "Bapak, anakmu yang sakit dan hampir meninggal itu, dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh, demamnya sudah hilang dan dia sudah sehat kembali." Bapak itu mikir, "Hah? Sudah sembuh? Jam berapa? Kapan anak itu sembuh?" "Kemarin siang, Pak, pukul 1, demamnya hilang." Bapak
itu kembali mikir lagi. Oh, dia ingat tepat pukul 1 kemarin, pukul 1 Tuhan Yesus berkata, pulanglah, anakmu hidup, dia sudah sembuh. Bapak itu kemudian senang sekali, dia bersukacita bersama dengan hamba-hambanya itu. Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak datang ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya. Tetapi karena saya datang minta bantuan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyembuhkan anak saya dan anak saya menjadi sembuh. Puji Tuhan, kata bapak itu. Bapak ini kemudian dia pulang dengan sukacita bersama dengan hamba-hambanya, pulang ke rumahnya, dan benar bapak itu menjumpai anaknya yang sudah sembuh, tidak sakit lagi loh. Anak itu sudah benar-benar sembuh. Nah, adik-adik, ternyata anak perempuan itu tidak harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan anak perempuan itu juga tidak melihat langsung Tuhan Yesus. Tetapi anak itu dapat merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya dia, sakit demam dan hampir meninggal. Tadi Tuhan Yesus menyembuhkan sakit anak itu. Nah, seperti contoh obat ini tadi ya, obat ini larut di dalam air. Kita tidak bisa melihat lagi obat ini ya, dia hilang di dalam air putih itu. Tetapi waktu kita minum, kita menjadi sembuh. Sama seperti kita juga kalau melihat Tuhan Yesus, kita memang gak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung dengan mata kita, dengan mata jasmani kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, maka Dia selalu ada untuk kita. Dan Tuhan akan memberikan kuasa kesembuhan untuk kita supaya kita sembuh. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Jadi sekarang kita tidak khawatir lagi. Kalau kita sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit kita. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali membaca ayat hafalan kita dari Yakobus 5 ayat 13a tadi ya. Diambil lagi yuk Alkitabnya. Sudah dikasih tanda kan tadi? Dibuka lagi yuk. Sudah, kita baca lagi bersama-sama ya. Yakobus 5 ayat 13a. Kita baca 2 kali ya. Siap? Jangan lupa baca alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sekali lagi ya, kita ulangi lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini tadi bicara apa? Kalau kita sakit, kita baiknya ngapain? Ya, betul, berdoa. Kalau kita sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik hari ini ada yang sedang sakit di rumah? Atau
mungkin anggota keluarganya sedang sakit. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit adik-adik atau anggota keluarganya adik-adik? Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Percaya ya? Amin. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Kali ini Kak Ica akan dibantu oleh Kak Hana untuk menghafalkan ayat hafalan dengan gerakannya ya, dengan gerakannya. Semuanya boleh lihat dulu gerakannya. Nanti yang kedua adik-adik bisa ngikutin pelan-pelan dari saya. Oke, siap? Ya. Alkitab berkata, Yakobus 5 ayat 13a, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Alkitab berkata, Yakobus 5 ayat 13a, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, adik-adik, itu tadi gerakannya. Selalu ingat ya, menurut firman Tuhan ini kalau kita sedang sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Setiap kali kita sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ica mau tanya, siapa yang hari ini atau pagi ini di rumah sedang sakit? Boleh angkat tangan? Wah, ada yang sedang sakit ya. Atau mungkin ada yang anggota keluarganya, mungkin papanya, mama, kakak, adik, kakek, atau nenek sedang sakit di rumah. Ada? Nah, hari ini kita mau berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit atau anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit. Nah, sebelum kita berdoa, silakan adik-adik meletakkan tangan adik-adik di bagian yang sakit. Kalau sakit gigi, boleh di bagian gigi yang sedang sakit. Kalau kakinya luka karena sakit, boleh meletakkan tangannya di bagian kaki yang sedang luka. Atau mungkin di perutnya yang sedang sakit, boleh meletakkan di perutnya yang sedang sakit. Atau adik-adik juga bisa mengingat siapa yang kamu kenal yang saat ini sedang sakit. Kita akan mendoakan bersama-sama. Oke, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Waktu kami sakit, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, menjamah, dan menyentuh bagian tubuh kami yang sedang sakit. Tuhan, saat ini lihatlah ada banyak adik-adik yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan adik-adik yang saat ini sedang sakit, mungkin giginya, kakinya, perutnya, atau kepalanya. Kiranya Engkau menjamah dan dengan kuasa kesembuhan Engkau menyembuhkan setiap adik-adik. Juga anggota keluarganya yang sedang sakit saat ini, yang sedang lemah, Engkau Tuhan yang akan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka
boleh sembuh dengan sempurna. Kami yakin dan percaya seperti Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana itu, Tuhan juga akan menyembuhkan kami yang saat ini sedang sakit dan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, menolong kami untuk mengerti dan memahami tentang kuasa penyembuhan dari Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami dikala kami sakit. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya lanjutkan ke Kakak Yedi dan juga Kakak Hana. Terima kasih Kak Ica. Ceritanya bagus ya. Iya, Kak Hana merasa diberkati oleh Kak Yedi cerita. juga diberkati. Tadi sempat batuk-batuk sedikit. Aduh Tuhan Yesus, aku Iya. sakit batuk. Sekarang sudah enggak, Kak? Tapi sudah enggak lagi Wah, batuk. Dari pasti karena ceritanya pertolongan Kak Tuhan Ica. ya, Kak? Iya, ditolong Betul sama sekali. Tuhan. Weh, Kak Hana, Yes. Kak Ica tadi kan sudah cerita tentang anak dari pegawai istana yang sakit. Nah, sekarang kita punya aktivitas buat Ya, adik-adik di apa? rumah. Apa Kak aktivitasnya? Aktivitasnya adalah hafalkan ayat hafalannya. Oke, beserta gerakannya ya, Kak? Iya, harus pakai gerakannya di semua kelas, mulai dari kelas batita, boleh dibantu papa mamanya Ya, loh. kelas balita. Kelas kecil, Kelas kelas kecil. tengah, kelas besar, kelas papa mama, semua boleh menghafalkan ayat hafalannya. Iya, biar papa mamanya ikut juga ya. Iya, papa mamanya ikut juga bantuin, nggak apa-apa. Kemudian tugas yang kedua adalah Ya, apa Kak? membuat video. Membuat Video video. apa ya? Nah, kalau buat video ini boleh minta tolong papa mamanya. Kalau punya kakak yang hebat buat video, boleh. Videonya sederhana. Berdoa untuk teman-temannya yang teringat. Oh iya, aku punya teman yang sedang sakit, didoakan. Iya, boleh kakak, Boleh kakaknya, adik, boleh atau adiknya, mungkin boleh. neneknya yang jauh di Neneknya sana. yang jauh, Siapa oh saja iya. boleh ya, Kak? Neneknya yang sedang ada di Jakarta, di Ambon, di Maluku, di seluruh Indonesia yang diingat, yang sakit didoakan. Didoakan. Karena berdoanya harus panjang-panjang enggak? Enggak juga, yang penting Tuhan mengerti maksudnya adik-adik. Iya, Iya. jadi kita berdoa Sesuai dengan porsi kelasnya masing-masing, oke? Iya, pokoknya nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, itu tugas kayak sekolah ya. Sekolahnya di rumah beneran ya Kak Ica ya. Dapat tugas sekolah dari sekolah minggu nggak apa-apa. Yang pertama tadi tugasnya adalah, Menghafalkan ayat hafalan beserta gerakannya. yang kedua adalah Membuat foto atau video ya Kak Ica, video orang atau teman atau siapa saja yang sedang sakit didoakan. Begitu ya. Iya. Nanti hasilnya dikirimkan ke WA masing-masing grup masing-masing kelas ya Iya. Kak. Kalau ada yang lupa nama grupnya apa, silahkan catat nomor yang ada di bawah ini, nanti akan keluar. Oh enggak ya, kayak kuis ya. Tapi Kak Yedi percaya, Kak Hana, anak-anak sekolah minggu kelas kecil, batita, kelas tengah, kelas besar, sampai papa mamanya itu anak-anak yang luar biasa. Anak yang luar diberkati biasa. sama Tuhan. Semuanya hari ini diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan hari Saya. ini? Wah, di sana ada Tante Lasmi. Maaf, ada Kak Lasmi. Selamat pagi. Diberkati Tuhan Kak Lasmi. Diberkati. Kak Ica diberkati. Semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Tapi ada satu lagu lagi. Tadi itu kan ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yes. Tapi Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan kita semua loh. Karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita itu hebat, Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Tuhan kita Dokter lebih baik paling daripada dokter yang ada di dunia ya Iya, kan? betul, kita mau nyanyi sama-sama.
kita semua sudah diberkati. Ya, kita semua diberkati. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sekolah minggu pagi ini sudah selesai. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Saya minta dengan kasih Kristus, Kak Lasmi berdoa. Kak Lasmi, guru sekolah minggu dari kelas Batita. Mari adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita Kak Ica yang membawakan. Tuhan berkati hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua acara demi acara yang sudah kami lewati hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau memberkati anak-anak kami dari kelas Batita sampai kelas besar. Kami mau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus, dokter dari segala dokter. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Selamat hari Minggu. hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.